Assalamualaikum teman-teman. Hai hai hai, selamat pagi. Jumpa lagi di vlog Bunda Anita ya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Pagi ini aku mulai di sekitar jam 6 pagi teman-teman. Ini aku lagi bongkar barang daganganku teman-teman. Aku selain jadi ibu rumah tangga, aku juga jualan baju anak-anak ya teman-teman. Ini baju anak-anak impor. Karena aku belum punya toko, jadi aku jualannya di pasar dadakan gitu teman-teman. Doain ya, semoga aku nanti bisa kebuka toko sendiri ya. Bagi teman-teman di sekitaran Ngamprah yang mau cari baju anak impor, boleh ke Bunda Anita aja. Hehehe. Ini aku lagi susun-susun bajunya dulu, letak bajunya kemana biar menarik pelanggan gitu teman-teman. Ini banyak banget yang jualan di sini teman-teman. Pasarnya itu lumayan ramai kalau pengunjungnya, kalau udah rada siang. Aku berangkat ke sini tuh pas habis subuh ya teman-teman. Jam 6 baru aku susun-susun barangnya. Dan ini teman-teman hasil aku susun barangnya tadi. Inilah jualanku ya, aku jadi pedagang kecil-kecilan dulu. Semoga nanti bisa kebuka toko sendiri ya. Setelah pulang dari pasar, aku lanjut mau masak teman-teman. Ini aku mau masak pepes tahu. Bahannya itu ada tahu yang udah aku hancurin ya, terus ada bawang putih, bawang merah, cabai keriting, sama kunyit dan kemiri yang udah aku haluskan teman-teman. Kemudian campurkan ke dalam tahu yang udah dihancurkan tadi. Terus tambahkan juga bawang putih, bawang merah yang udah diiris-iris ya teman-teman. Ini tambahkan lagi serai yang udah diiris. Kemudian ada juga cabai keriting hijau yang aku iris-iris juga. Terus tambahkan juga tomat, sama ada penyedap rasa, ada garam, terus dan merica. Kita campurkan semua bahan-bahannya teman-teman, kemudian kita aduk sampai rata. Diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Ini pepes tahu ala aku ya. Kan resep setiap orang beda-beda ya teman-teman. Kalau aku masak pepes tahu ya kayak gini. Teman-teman udah pada masak belum? Kalau belum, ayo masak, siapa tahu mau masak pepes tahu juga. Ini setelah tercampur rata, kita tambahkan juga telur teman-teman, 1 biji aja. Terus aduk-aduk kembali. Kemudian setelah telurnya bercampur rata, masukkan juga daun kemangi biar pepes tahunya itu wangi teman-teman, dan enak dimakan juga sih. Wangi daun kemangi itu wangi banget teman-teman, jadi bikin selera makan jadi meningkat ya. Apalagi ditambah musim hujan mah ditambah makan pepes tahu anget-anget, mantep banget teman-teman. Ini berhubung aku nggak punya tusukan gigi, jadi aku ngebungkus pepes tahunya kayak lepet ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Walaupun bungkusannya kayak lepet, isinya tetap pepes tahu kok, bukan lepet. Hehehe. Kalau ngebungkus pepes itu sesuai selera aja ya teman-teman, terserah teman-teman mau kayak gimana, mau segi 3, mau segi 4, mau segi panjang, mau gimana ya terserah ya. Ini berhubung aku nggak punya tusukan gigi, ya udah aku bungkus aja kayak gini teman-teman, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini daunnya sebelum kita pakai buat ngebungkus ituin dulu ya teman, panasin dulu di atas kompor biar daunnya itu layu dan nggak gampang robek. Setelah kita bungkus semua tahunya tadi, aku tadi pakai tahunya sekitar 2 bungkus ya teman-teman. Ini hasilnya banyak banget. Aku pakainya tahu yang kuning itu teman-teman. Biasanya sih enak yang tahu putih ya kalau buat pepes tahu, tapi karena tadi di emang sayurnya nggak ada
tahu putih, ya udah aku pakai beli tahu kuning aja, tapi nggak apa-apa, rasanya juga tetap enak kok teman-teman. Ini kita susun semua ke dalam kukusan, terus kita kukus teman-teman sampai matang ya. Kita diamkan dulu, terus tunggu sampai matang. Dan inilah hasilnya teman-teman, pepes tahu tadi udah matang teman-teman. Setelah aku masak pepes tahu, aku mau lanjut masak terong yang masak teman-teman. Nih, tahu nggak terong yang kayak gini teman-teman, yang udah matang di pohon itu. Ini bisa dimasak loh, bukan buat bibit aja, ini juga bisa dimasak teman-teman. Dan ini bahan-bahannya banyak, campurannya ya. Buat masak terong masak, ini khas kampung Bengkulu Selatan nih teman-teman. Ini ada pindang keret tongkol, terus ada juga pare yang udah aku remes-remes dan udah dicuci ya teman-teman. Sebelum dimasak itu parenya diremes-remes dulu ya, biar cepat empuk dan nggak terlalu pahit. Kalau aku sih kayak gitu. Terus ada juga kacang panjang teman-teman, ini buat campuran masak terong masak ya. Nih, ini terong yang udah mateng tadi, diambil daging buahnya aja teman-teman, bijinya jangan dimasukin ya, diambil daging buahnya aja. Ini bumbu buat masaknya ada serai, ada salam, terus ada kunyit, jahe, ketumbar sama lada. Terus ada juga bawang putih, bawang merah yang udah dihaluskan, dan jangan lupa juga cabai teman-teman, cabai ya, nggak pernah ketinggalan cabai yang udah dihaluskan. Kemudian ini aku pakai santan kemasan aja teman-teman, 2 bungkus santan kemasan. Lanjut kita masak ya. Ini ada penyedap rasa sama garam ya. Lanjut sekarang kita masak teman-teman. Kita panaskan dulu wajannya, tambahkan minyak goreng, terus kita oseng bumbu-bumbu halusnya tadi, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lada, terus ketumbar. Kita oseng semua teman-teman, sama cabai yang udah dihaluskan, dioseng sampai wanginya tercium bau wangi ya teman-teman. Kalau udah wangi, nanti kita masukkan santannya. Kalau udah wangi, ini kita oseng dulu, masukin semua bumbunya, dioseng-oseng sampai tercium bau wangi teman-teman. Dan kalau sudah wangi, sekarang kita tambahkan santannya. Ini aku pakai santan kemasan sekitar 2 bungkus aja ya teman-teman. Kalau aku sih kalau mau masak pakai santan kemasan itu ya langsung dimasukin ke bumbu yang habis ditumis ya teman-teman, belum dicampur sama air. Karena kalau langsung campur sama air, santannya itu suka pecah-pecah teman-teman. Makanya sebelum masuk air itu kita campurin dulu sama bumbunya. Terus kalau udah dimasukin santan tadi, kita masukkan juga pare sama kacang panjangnya ya teman-teman. Ini kita masak duluan pare sama kacang panjang, karena kan pare sama kacang panjang itu kan susah matengnya, jadi agak lama matengnya, jadi dimasaknya duluan aja. Nah, setelah bumbunya meresap ke pare sama kacang panjangnya, kita tambahkan air secukupnya aja ya teman-teman, tergantung banyak sama tidaknya kita masak. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai merata teman-teman, sampai terus tunggu sampai mendidih. Kita masukkan juga terong, daging terong yang udah matang tadi ya teman-teman. Ini daging terongnya kita masukin juga. Ini rasanya tuh asem-asem gitu teman-teman. Kalau teman-teman yang belum pernah nyoba, boleh nih dicoba, rasanya asem-asem gitu. Tapi ini terong dari kampung ya teman-teman, aku bawa bibitnya itu dari Bengkulu, bukan terong Bandung ya. Kalau terong Bandung itu kan buat lalapan, jadi kurang enak kalau dimasak, agak banyak teman-teman. Terus kita tambahkan tomat, penyedap rasa, garam, kita masukkan semua ke gulainya ya teman-teman, aduk merata lagi, dan kita tunggu sampai benar-benar matang teman-teman. Dan ini udah
matang ya teman-teman gulainya, baru kita masukkan ikannya. Karena kalau dimasukin barengan sama bahan-bahan yang lain tadi takut ikannya itu hancur ya teman-teman, karena ini ikannya kan juga udah dikukus ya, udah matang ya teman-teman, jadi masukinnya belakangan aja. Dan ini gulainya udah matang teman-teman. Nih dimakan sama nasi anget terus hujan-hujan, mantep banget teman-teman. Yang belum pernah nyoba gulai terong masak ya coba aja teman-teman, siapa tahu teman-teman suka. Kalau aku sih suka banget. Ini hasil masakanku tadi teman-teman, ada gulai terong masak, ada pepes tahu, dan tumis daun katung. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin keseharianku. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum.